Baik, selamat sore. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas, Pak. Ya, selamat sore dan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Terima kasih Bu Erika, juga Pak Direktur yang diwakili oleh Pak Budir Satu, terima kasih. Dan juga Ida Bawati, Pak Prof. Pitane, terima kasih. Dan senior saya ini yang sering kita ajak jalan-jalan di Perancis dulu. Ya, terima kasih sudah sharing. Nah, nanti kita akan berbagi dan juga pembicara yang lain. Baik, izinkan saya untuk berbagi screen. Apakah screen saya bisa dilihat, Bu, Bapak, Ibu? Screen belum muncul, Pak. Belum Mungkin ya. uploading. Saya coba cek lagi. Nah, ya, mungkin bisa dibantu dari sana, Bu. Baik, Ternyata di Pak. sini tidak bisa ya. Mbak Ayu Windu, boleh dibantu untuk run slide dari Pak Budiarma. Terima kasih. Sudah masuk, Pak Budiarma, slide-nya dari Sudah, juga, ya. Pak. Silakan, Mohon Pak. di... Oke. Baik, jadi apa yang saya akan bicarakan saat ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya. Saya mau berbicara tentang Utopia of Natural Heritage Tourism Recovery post the COVID-19 pandemic by integrating Z generation ubiquitous intelligence. Nah, kenapa saya memperhatikan hal ini? Karena saya berpikir bahwa dengan mengidentifikasi apa yang menjadi potensial daripada Gen generation atau biasanya menyebut Sellennial generation ini memang memiliki potensi yang sangat kuat, terutama di dalam mengembangkan atau merecovery pariwisata kita ke depan. Tapi sebelum itu mari kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang natural heritage tourism, sebenarnya di sana di dalamnya sudah ada komponen alam, ada komponen budayanya, ada komponen estetikanya, kemudian ada komponen heritage dan juga komponen masyarakatnya. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara misalnya di Bali tentang Jatiluwe, kita harus berbicara tentang lingkungannya, kemudian budaya subaknya yang ada di belakangnya itu, kemudian estetika yang diciptakan oleh budaya subak itu yang menjadi beautiful rice terraces. Nah, lalu bagaimana lingkungan, budaya, estetika, dan akhirnya yang dibangun menjadi warisan budaya UNESCO bisa menjadi destinasi wisata dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sana. Nah, lalu kita berbicara tentang Z generation ubiquitous intelligence. Jadi kalau kita melihat termasuk kita sekarang, walaupun kita ini baby boomers generation atau X generation, mau tidak mau kita akhirnya mendapatkan dampak dari Z generation ini. Jadi sadar atau tidak, Z generation itu ada di dalam real activity, kemudian mereka juga ada di dalam e-activities. Mereka ada di dalam real world, mereka juga berada di dalam cyber world. Mereka ada dalam real thing, dalam waktu yang sama mereka juga ada di e-thing. Jadi ini terjadi karena konsep ubiquitous itu sifatnya adalah omnipresent. Jadi
kita sekarang dalam teknologi yang bersifat ubiquitous ini, kita omnipresent, kita bisa ada di banyak tempat. You can be anywhere at the same time, virtually. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat sekarang bahwa perubahan generasi itu bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi tantangan bagi pengembangan pariwisata di depan. Because every cohort of generation, they are very specific and they have a specific demand. And they also have a specific behavior and core value in their life. Kemudian, kenapa kita perlu memikirkan tentang Z generation? It is estimated that by 2020, almost 370 million youth travelers, and it will account for total spend of over 400 USD billion. So that is a big market. Ya, ini pasar yang besar, and we have to consider as the mega trend of tourism in the future. Kemudian, potentially this offers more long-term opportunities. Kenapa? Kalau kita mulai mengambil anak muda ini menjadi pangsa pasar daripada pariwisata kita, maka kita akan memiliki span waktu yang lama untuk menahan mereka. Now, they are young learners or young adult, dan segera yang sekarang kira-kira berumur antara 18 sampai 23 tahun ini, segera mereka akan masuk ke dalam dunia profesional. And they are going to be professional, young professional, dan kemudian mereka akan menduduki managerial level, and sooner or later, they will be the great financiers of tourism. Kemudian, potentially this open more long term, ya. And then further, the UNWTO report observes that 60%, 60% daripada budget millennial generation ini kalau melakukan perjalanan is spent at the destination. So that is a good news. Ini dilakukan research oleh UNWTO bahwa 60% dari pengeluaran millennial generation ini dikeluarkan di destinasi. That is a good news for us. Kemudian kita melihat sekarang bagaimana kita engaging millennial generation di dalam heritage tourism recovery. Ini sangat penting. Kita bisa melihat ubiquitous technology itu ada profesionalnya, kemudian ada educationnya, ada wellness-nya, ada natural heritage, kegiatannya berupa natural heritage tourism, cultural tourism, kemudian sharing experience. At the same time, dalam waktu yang sama, ketika Z generation ini atau millennial generation ini melakukan kegiatan di sebuah destinasi, di dalam hal ini natural heritage tourism, dia pada saat itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, dari mana dia bisa menghasilkan uang? Banyak dari millennial generation ini, dia adalah professional vloggers, mereka juga professional YouTubers. Jadi mereka mengunggah semua informasi-informasi dan pengalaman mereka melalui vlog mereka, dan di sana dia bisa mendapatkan income dari YouTube misalnya. Kemudian mereka bisa belajar. Mereka juga memperhatikan kesehatannya melalui wellness activities. Kemudian mereka bisa juga menikmati budaya, dan mereka juga bisa bersosial. Karena pada saat mereka berkunjung, mereka akan membagi pengalaman-pengalaman mereka ke teman-teman mereka melalui jaringan. Nah, lalu bagaimana kita melakukan ini? Tadi Pak Lutfi mengatakan kita perlu ada natural tourism heritage management. Bagaimana itu kita mengelolanya? Yang pertama, kita perlu menganalisa the potential of millennial generation, especially that is productive for the future of tourism. And then we need to register the spotting potential, and then we develop engagement model. So this is very important.
tadi Pak Wali Kota mengatakan engagement model is very important. How we can engage them to take part in the sustainability of heritage that we have in Bali. And then we disseminate the model of the Z years. And when we are disseminating this model, we have to use multi-platform and also medias, because all of the Millennial generation, they are using diverse technology in their communication. And then we have to invite them to participate voluntarily and then appreciate the engagement. When they engage, we appreciate the engagement. And then we manipulate the native digital to conserve the heritage. And then ensure, yakinkan, that the participation is a great contribution for the recovery of the heritage tourism. Nah, kita yakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Millennial generation itu atau Z generation ini itu memberikan dampak terhadap kehidupan orang banyak. Kemudian yang terakhir tentu saja promote that a new normal measures in place. Jadi yakinkan, karena generasi muda ini atau Millennial generation ini sangat-sangat memperhatikan informasi-informasi terkait dengan keselamatan mereka. Kemudian, apa karakteristik dari masing-masing cohort ini, cohort of generation? Saya tidak membaca lebih detail, saya langsung saja menukik kepada Millennial generation atau Z generation, atau yang disebut dengan I generation atau Z years. Kita melihat bahwa mereka love traveling. So one of the characteristic of the Millennial generation is they love traveling, adventure on a budget. So the main concern is they still have a problem with the traveling budget, and active on all social media, alternative accommodation. Nah, kebanyakan dari anak-anak muda atau Millennial generation ini, mereka menghindari, dalam tata kutip, menghindari mainstream accommodation. Mereka biasanya tinggal di akomodasi-akomodasi alternatif, misalnya mereka tinggal di dorm, atau mereka tinggal di Airbnb, kemudian mereka tinggal di campsite, dan sebagainya. Jadi buat mereka, experience is everything. Kemudian kita bisa melihat 95% read online reviews before deciding traveling to another place. Jadi kita melihat bahwa ketika kita menganggap Millennial generation is our mega trend in the future, oleh karena itu industri pariwisata, we have to adapt and innovate the product to meet the demand. Jadi dalam hal ini ketika kita menyasar Z generation, maka kita perlu memikirkan tentang supply chain. Karena supply chain-nya juga akan berubah. The nature of business will be different, not as usual, but it must be specific, customized, and directly intact with the need of the Millennial generation. Nah, kita bisa melihat apa yang paling banyak dipakai oleh Millennial generation when they are communicating. Ternyata rating pertama adalah Instagram, the second one YouTube, Snap, Facebook, Twitter. So those are the 5 most important social medias that is used to communicate by the Millennial generation. Nah, lalu statistik ini dipakai apa? Kalau kita misalnya mengelola heritage, then we have to have a special design to intact, to communicate with them properly by using social media. Jadi harus ada rekayasa dari conventional channel of communication menjadi diverse channel of communication to reach the Millennial generation. Nah, lalu ketika mereka melakukan perjalanan itu apa yang mereka
cari? Mereka mencari new culture. Jadi budaya yang dianggap sudah biasa buat mereka tidak terlalu unik ketika itu diunggah di sosial media mereka. Jadi keunikan itu sangat-sangat penting bagi Millennial generation. Kemudian authenticity is also a quest for the young generation, adventurous and educational. So you can see here that new culture menduduki posisi paling tinggi. Jadi apa yang disebut dengan new culture? So something that is different, and there must be a big sign of diversification and differentiation of the product for the young generation. Kemudian, what does Z generation looking for? Lagi, experience, sustainability, uniqueness, traveling often, technological convenience, taking advantage of financial situation. Nah, saya memberikan emphasize on sustainability. Ternyata Millennial generation, mereka sangat concern dengan sustainability, dengan sustainable tourism, dengan green tourism. Dan itu dilakukan penelitian oleh UNWTO. Kenapa UNWTO ingin mengengage mereka di dalam the future of green tourism. Karena ketika masih muda kita dapatkan potensi-potensi mereka untuk peduli dengan lingkungan, maka kepedulian itu akan menjadi core value bagi mereka ketika mereka dewasa. Nah, kita harus menyadari Millennial generation atau Z generation ini nanti juga akan obsolete, dia akan menjadi tua seperti kita. Lalu ada generasi yang baru yang akan tumbuh, yang disebut dengan Alpha generation. Nah, Alpha generation ini akan lebih canggih lagi. Dia akan berbicara dengan nano computing, di mana microchip tidak kelihatan dia membawa gadget, tapi gadget itu tertanam di dalam tubuhnya. Jadi mereka sudah akan berbicara tentang nano teknologi, kemudian mereka berbicara tentang virtual reality, kemudian augmented technology, IoT, dan sebagainya, dan automation. So all of these will be part of the future of life. Jadi ketika kita sekarang menganggap bahwa Millennial generation ini sebagai mega trend of the tourism, what next after the Millennial generation? You will be Alpha generation that will be more sophisticated. Dan ada penelitian tahun 2010 dilakukan. Dinyatakan bahwa Millennial generation itu they have desire for authenticity. Kemudian desire-nya ini bisa menjadi a powerful force for conservation and preservation opportunities in the future. Jadi bagaimana pentingnya kita mengintegrasikan Millennial generation di dalam pelestarian dan pemulihan dalam hal ini natural heritage. Puspastor mereka, kalau kita melakukan perjalanan, desire for escape, ya mereka juga mau keluar dari rutinitas, rest and relaxation, adventure, prestige, health and fitness, social interaction. Nah, ada ciri khas terminologi yang dipakai oleh Millennial generation itu adalah leisure. Leisure. Kita mengatakan leisure, dia taruh B di depannya, menjadi leisure, yang artinya business and leisure. Nah, leisure ini dikembangkan karena dia tahu ketika mereka melakukan perjalanan sambil membuat video, dia bisa masih melakukan pekerjaan mereka, terutama mereka-mereka yang kuat di bidang programming, computing programming, mereka bisa bekerja di mana saja. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan, that's business and leisure. Dia mengatakan leisure. Kemudian full motivation posternya adalah influencing when, where, and how people travel. Jadi dia yang menjadi full motivation-nya adalah bagaimana saya melakukan perjalanan. Shall I
travel by car, plane, ship, and so on. Nah, sekarang why we have to integrate centennial generation? Kita lihat. Jadi dengan potensi-potensinya tadi, kita bisa melihat bahwa keinginan mereka untuk volunteering, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, itu bisa dirangkul dengan sistem. Nah, di dalam hal inilah kita perlu berpikir, karena waktu saya hanya 15 menit, tetapi sebenarnya kita bisa yang dibangun untuk mengintegrasikan millennial generation di dalam pelestarian heritage, terutama natural heritage, dengan kekuatan ubiquitous intelligence mereka. Nah, ini ada gambar yang saya tunjukkan bahwa banyak sekali anak-anak muda yang masih belasan malah, dia peduli dengan alam, yang mengatakan save our planet, please. Yeah. So they are crying out of the sustainability. Nah, ketika teriakannya ini kita sambut, maka dia akan terintegrasi dengan sistem Green Tourism Development and Sustainable Tourism Development. Dan kita bisa melihat bahwa 37% mereka ingin melakukan pekerjaan volunteer. So volunteer tourism kebanyakan dilakukan oleh anak-anak muda. 52% say they will visit lesser known destination. Jadi mereka tidak mau mengunjungi tempat-tempat yang menjadi tourist hub, karena bagi mereka dia mau ke tempat yang bahkan yang belum dikenal sama sekali oleh seseorang, oleh turis. Jadi dia selalu melakukan tempat unbeaten stag area, so hidden, secluded, peaceful, ya, dan tentu saja adventurous. 54% state that the environmental impact traveling itu mereka merasa concern. Jadi mereka concern sekali, 54% dari hasil penelitian yang dilakukan oleh UNWTO, anak-anak muda atau millennial generation itu merasa bahwa perjalanannya itu sensitif terhadap pelestarian lingkungan. Dan yang menarik lagi, 56% mereka mau tinggal di akomodasi yang menerapkan eco-friendly. Jadi mereka akan memilih akomodasi-akomodasi yang menurut pikiran mereka dan menurut informasi dan review mereka, tempat itu adalah ramah lingkungan. Nah, jadi saya membuat seperti modeling seperti ini. Bagaimana ketika ada di Jatiluwih mereka mengambil gambar, lalu gambar mereka langsung bersama. Jatiluwih itu akan ada ubiquitous technology. Ini yang dimiliki, ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh millennial generation. Dan tidak lama lagi akan muncul alpha generation yang jauh lebih sophisticated daripada generasi yang sekarang. Ya, jadi kita berharap kita bisa mengintegrasikan mereka dalam konsep pelestarian budaya, terutama heritage. Mengambil itu tentu saja kita harus product to penetrate that generation as our new segmentation. Kemudian yang kedua, how we can develop and create a product that is unique and meet the demand of the millennial generation. Nah, ini kita harus buat pemodelan seperti itu. Kemudian tentu saja kita perlu melakukan market development. How we can develop the market. Kita harus bisa melihat sekarang ini jumlah millennial generation itu di dunia, menurut hasil penelitian tahun 2016, 30% dari penduduk dunia ini adalah millennial generation. Kalau millennial generation ditambah millennial generation, itu bisa mencapai 52%. Jadi cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikan pasar ini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan market development. Nah, tentu saja yang terakhir adalah diversification, product diversification. Because we need to really understand
what the millennial generation want when they are traveling. Jadi supply chain-nya harus diubah. Dari mana diubah? Tidak bisa dirubah di bawah saja. Jadi ini harus dirubah dari upstream to downstream, and that is why you need to create a system, an integrated system. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Lutfi, kita tidak bisa melakukannya secara parsial, tidak segregated, tapi it has to be integrated. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap saya tidak banyak mencuri waktu. So, thank you very much. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik pada saat presentasi saya. So, thank you very much and I'm giving back the time to Ibu Erika as the host. Thank you very much indeed, Bapak Boedarma. Dan luar biasa banyak sekali pemetaan baru mengenai Generation Z ini dan juga heritage tourism dan how to engage them. Tapi tadi Pak Boedarma sudah memberikan juga paparan 10 points mengenai bagaimana mengengage generation ini ke heritage tourism. Salah satunya misalnya developing engagement model dan juga promoting the model into diverse social media di mana mereka lebih banyak menggunakan Instagram, kemudian YouTube dan then Snaps. Dan generation ini identik dengan leisure ya seperti tadi Pak Boedarma sampaikan Bapak Ibu ya ini business and leisure dengan omnipresent technology. Dan saya note ini barangkali ini bisa dijadikan pokok bahasan di sesi-sesi berikut. Terima kasih sekali lagi Pak Boedarma. Dan saya